Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa bersama saya Moritz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan trader semuanya, seperti biasa setiap hari kami dari Amarket datang menghampiri rekan trader, memberikan sedikit analisa buat rekan trader karena kami ingin supaya rekan trader mempunyai sedikit arahan, mempunyai sedikit masukan sebelum terjun dalam dunia trading. Tanpa informasi-informasi, tanpa sedikit pengetahuan, rekan trader akan sulit nanti di saat masuk di dunia trading. Oleh karena itu kami memberikannya untuk rekan trader. Nanti masalah rekan trader mau menggunakannya itu udah masalah lain. Yang penting kita memberikan dulu informasi itu buat rekan trader agar rekan trader ada sedikit rambu-rambu sebelum terjun dalam dunia trading lagi nanti. Dan itulah tugas kami setiap hari untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, memasuki hari yang sangat luar biasa, hari Rabu, kita kembali lagi akan melakukan analisa harian kita. Dan seperti biasa rekan trader ada 3 segmen. Segmen pertama kita melihat apa yang terjadi hari kemarin. Segmen kedua kita akan membahas tentang tema-tema yang luar biasa yang mempunyai hubungan dengan apa yang sedang terjadi pada hari ini. Dan yang segmen ketiga adalah kita akan melihat secara teknikal prediksi untuk hari ini. Oke rekan trader, kita masuk langsung di segmen pertama. Bagaimanakah pergerakan pasar yang telah terjadi selama satu hari kemarin? Kita lihat dulu rekan trader. Selama satu hari kemarin rekan trader bisa lihat bagaimana pergerakan pasar sangat luar biasa. Tapi indeks dolar Amerika mencoba untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Dia kemarin dari level terendah di seputaran 98 hingga ditutup di seputaran 99.585. Hari ini dia akan mencoba menuju sampai ke 100. Apakah dia bisa sampai ke level 100? Kita akan tunggu bersama-sama. Sedang untuk Euro USD, rekan trader bisa lihat bagaimana Euro USD mengalami sedikit pelemahan yang sangat luar biasa. Rekan trader, dia bergerak lemah dari 1.140 hingga 1.13244. Sedangkan pound sterling, rekan trader bisa lihat pound sterling pun juga terimbas penguatan dari indeks dolar Amerika membuat pound sterling ini jatuh dan ditutup di posisi 1.35039. Sedangkan gold, rekan trader, gold di hari kemarin agak sedikit terjungkir rekan trader. Dari level 3.343 dia terjungkir menembus level 3.290. Walaupun akhirnya ditutup di seputaran 3.296. Ini adalah hal yang biasa rekan trader. Sebelum dia akan mencoba untuk rally lagi, ibaratnya kalau kapal selam dia ini lagi sedang muncul lagi di permukaan sebelum dia akan selam lagi ke bawah rekan trader. Oleh karena itu kita pikir ini adalah sesuatu yang ya anggap wajar lah, biasa aja ya rekan trader ya. Koreksi-koreksi ini adalah sesuatu yang wajar. Sebelum nanti dia akan coba naik ke posisi lebih tinggi lagi, akan mencoba kembali lagi ke zona 3.300-an ya, 3.300 lebih lah. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, USD Yen Jepang di hari kemarin sangat luar binasa rekan trader. Dia sempat turun di 142, akhirnya dia ditutup di seputaran 144. Hari ini pun juga ada tendensi penguatan dan kita akan lihat seberapa besarkah kejadian yang akan terjadi pada hari ini. Nah, rekan trader, ini adalah pasar yang terjadi di hari kemarin. Dan seperti biasa rekan trader, setiap hari kita memberikan tema-tema yang sangat luar biasa untuk rekan trader. Tema ini ada punya sangkut pautnya dengan apa yang terjadi hari ini. Dan untuk tema hari ini yang ingin saya angkat adalah emas berjuang di tengah pemulihan dolar Amerika. Bagaimana emas ini berjuang rekan trader setelah kemarin jatuh minta ampun. Memang di minggu kemarin udah sempat sampai ke 3.350-an. Tapi di hari kemarin rekan trader, kalau rekan trader lihat secara garis besar, di sini rekan trader, emas di hari kemarin itu dia turun rekan trader sampai di posisi 3.290. Ya, dan secara garis besar sudah 2 hari ini emas itu dia turun rekan trader. Semenjak di hari Jumat dia naik di posisi 3.364. Tertinggi dalam 2 minggu rekan trader. Tapi di hari kemarin dan hari Senin dia turun hingga menembus level 3.284. Nah ini dia rekan trader. Garis besar, pelemahan yang terjadi pada emas ini tidak bisa kita lepas dari
bagaimana sikap yang diambil oleh Donald Trump untuk melanjutkan dan membatalkan tarif sebesar 50% untuk Uni Eropa setelah adakan telepon dengan Gubernur Sentral Bank Eropa, Ursula. Nah, inilah yang membuat pasar sedikit lega dan pasar sedikit tenang. Dolar Amerika mengalami penguatan yang sangat signifikan lagi, dan ini yang membuat bagaimana emas bisa jatuh ke posisi yang sangat rendah saat ini, keluar dari zona 3.300 ke 3.200, walaupun sekarang udah sampai 3.300 lagi rekan trader. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader. Ditambah lagi rekan trader, bagaimana statement-statement yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed. Salah satunya adalah Neil, lupa lagi namanya itu. Intinya Neil ya, Neil Kashmir kalau nggak salah. Lupa saya orangnya pelupa. Dia menyatakan dengan jelas bahwa di saat statement dia menyatakan bahwa dia lebih memilih untuk mempertahankan suku bunga sebelum masalah tarif ini selesai. Nah, ini dia. Akibat statement ini secara garis besar kita bisa lihat bahwa apabila mempertahankan tingkat suku bunga, artinya kemungkinan dolar Amerika itu memiliki peluang yang sangat besar untuk naik. Akibat statement tersebut, pasar bergerak dan memberikan sedikit tambahan, sedikit masukan untuk emas dan membuat terhadap dolar dan membuat emas jatuh lagi rekan trader. Ini tendensi-tendensi seperti kayak gini yang harus diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan yang lebih luar biasa lagi rekan trader, dari data ekonomi yang dikeluarkan kemarin, secara garis besar kalau rekan trader lihat, data ekonomi yang dikeluarkan kemarin, kepercayaan konsumen mengalami penguatan sebesar 98,0. Akibatnya sudah barang tentu dolar Amerika mengalami penguatan. Dan ini semakin menahan laju pergerakan emas. Yang menjadi pertanyaan adalah, nanti malam, Kamis dini hari, akan ada rapat pertemuan FOMC. Hasil rapat FOMC akan diumumkan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah nanti statement yang dikeluarkan masih tetap untuk mempertahankan suku bunga? Dan kemungkinan besar masih tetap mempertahankan suku bunga rekan trader. Artinya peluang untuk menekan suku bunga, memotong suku bunga masih sangat jauh rekan trader. Dan apabila nanti malam statement lebih menahan atau mempertahankan suku bunga, ini akan menjadi rambu-rambu yang sangat negatif terhadap arah pergerakan yang terjadi pada emas. Oleh karena itu rekan trader, ada beberapa data-data ekonomi yang memang benar-benar maupun statement-statement yang memang benar-benar sangat membantu penguatan yang terjadi pada dolar Amerika. Sehingga akibatnya kita bisa lihat bahwa emas mengalami sedikit pelemahan yang signifikan. Yang menjadi pertanyaan, apakah emas masih tetap akan naik? 100% emas akan tetap naik rekan trader. Parameternya adalah nanti akan ada pemangkasan tingkat suku bunga. Apabila pemangkasan tingkat suku bunga, artinya emas punya peluang untuk naik. Dan Donald Trump ingin agar dolar itu agak sedikit diturunkan nilainya. Artinya apabila nanti ini dilakukan sesuai dengan sejalan dengan pemangkasan tingkat suku bunga dan sesuai dengan arahan yang diinginkan oleh Donald Trump, artinya emas akan naik. Oleh karena itu rekan trader, koreksi-koreksi yang terjadi ini ibarat kata Soekarno, itu adalah riak-riak kecil di tengah gelombang yang besar. Koreksi-koreksi kecil sebelum rally yang panjang. Oleh karena itu rekan trader tetap tenang. Emas mungkin sekarang lagi koreksi, tapi peluang naik masih tetap ada. Dari awal saya udah bilang emas akan tetap naik dan kemungkinan akan mencoba sampai 3.500. Masih tetap punya peluang besar, dan parameter adalah pemangkasan tingkat suku bunga. Senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, pemangkasan tingkat suku bunga tetap akan dilakukan di tahun ini. Artinya apabila pemangkasan tingkat suku bunga dilakukan, ini akan membantu emas naik ke posisi yang lebih tinggi. Untuk sekarang emas lagi sedikit koreksi adalah hal yang wajar, tapi kedepannya emas punya peluang besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, minimal bisa mencapai level tertinggi sebelumnya di seputaran 3.000.
Oke rekan trader, demikianlah tema kita hari ini. Dan tanpa buang waktu yang lama lagi, mari kita menganalisa aset-aset kita pada saat ini. Kita mulai indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini sudah sangat jelas. Indeks dolar Amerika memulai pasar Asia dengan penguatan yang sangat signifikan. Peluang penguatan masih tetap ada, tapi hati-hati bahwa pelemahan masih tetap ada juga. Tapi secara garis besar saya bisa bilang bahwa peluang untuk naik indeks dolar Amerika hari ini juga sangat besar kan trader. Apalagi nanti kalau seumpamanya suku bunga dipertahankan, ini artinya membuat indeks dolar Amerika punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu analisa saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika sampai nanti malam dini hari peluang besar untuk naik itu sangat kuat. Bukan cuma di level 100.008, tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai di 100.222. Dengan acuan kalau turun ya dia turun di posisi 99.497. Dia bisa naik bukan cuma sampai di 100.008 tapi bisa sampai di 100.222. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Sedangkan untuk Euro USD kita lihat bersama-sama pergerakan yang terjadi pada Euro USD hari ini secara garis besar agak sedikit mengalami koreksi. Euro USD sedikit tertahan. Analisa saya Euro ini akan turun. Ya mungkin level paling terendah itu bisa saja terjadi sampai level terendahnya itu di posisi 1.12666. Sekali lagi hati-hati bahwa penguatan masih tetap ada, dia bisa naik di 1.13390. Nah, ini arah pergerakannya. Bagaimanakah untuk pound sterling rekan trader? Untuk pound sterling secara garis besar kita lihat di sini bahwa pound sterling pola pergerakannya masih agak sedikit mengalami pelemahan, tapi hati-hati serangan balik mendadak. Tapi analisa saya dia masih bisa melemah. Analisa saya dia ini kalaupun melemah minimal dia bisa turun sampai level 1.34432. Tapi sekali lagi hati-hati penguatan masih bisa terjadi dan dia bisa naik di posisi 1.35134. Nah, ini 35134 di posisi sini ya. Oke. Sampai level sini. Bagaimanakah untuk gold? Kita lihat bersama-sama rekan trader untuk gold. Untuk gold secara garis besar rekan trader bisa lihat di sini bahwa gold arah pergerakan hari ini secara garis besar tadi memasuki pasar yang baru, dia memang memiliki sedikit penguatan ya. Sebenarnya dia bergerak sangat statis sih, sempat turun juga tapi sempat naik juga ya. Tapi analisa saya bahwa hati-hati gold tetap masih punya peluang untuk naik. Malahan kalau saya bilang dia ini bisa naik sampai level tertingginya itu menurut saya di posisi 3.328 atau bisa lebih naik lagi. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah masih saja bisa terjadi dan dia bisa turun sampai level 3.286. Ya, 3.286 nilai terendah sampai nilai tertingginya itu di posisi 3.328.87. Sedangkan untuk USD Yen Jepang kita bisa lihat bersama-sama USD Yen Jepang hari ini. USD Yen Jepang harap diperhatikan walaupun tendensi bullish masih tetap ada, harap diperhatikan selalu hati-hati. Analisa saya kalaupun memang nanti dia bullish rekan trader, kemungkinan dia bisa naik itu sampai level tertingginya itu menurut saya itu ya di seputaran 144.905. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia kembali turun lagi di 143.968. Nah, di sini rekan trader ya. Nah, oke rekan trader. Selanjutnya kita udah lihat ya arah pergerakannya dan kita lihat bahwa untuk kalender ekonomi hari ini kita lihat di kalender ekonomi. Secara garis besar rekan trader bisa lihat bahwa untuk kalender ekonomi hari ini hari Rabu tidak ada, cuman harap diperhatikan untuk pada pukul 1.00 waktu Indonesia bagian Barat akan ada hasil rapat FOMC. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Ya, palingan kalau kita lihat di sini untuk yang lebih kalender ekonomi yang biasa-biasa aja, ini akan ada pidato 46 menit lagi dari Kashkari ya, Neel Kashkari. Ini dia ini
seperti yang telah saya bilang memiliki kecenderungan untuk mempertahankan tingkat suku bunga. Artinya kalau dia kembali lagi mengulangi statement dia, artinya kemungkinan dolar masih bisa punya penguatan yang sedikit signifikan ke depan. Oke rekan trader semuanya, ini website resmi kami, silakan mendaftar. Kami selalu bersedia membantu rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.